antibodi dihilangkan yang berujung pada reseptor pulih. Nilai tambah dan insight-nya teman-teman, ilmu kita bertambah bahwa potensial membran saraf itu bisa sempurna. Akan tetapi jika komunikasi antar sel itu gagal, sistemnya runtuh. Lalu cara berpikir kita berubah bahwa fungsi tubuh kita itu bukan tentang komponen individual, tapi tentang koneksi yang utuh. Kemudian tumbuh keyakinan baru bahwa niat tanpa eksekusi adalah potensial tanpa aksi, dan keduanya sama pentingnya. Pesannya apa? Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan jembatan kecil antara dua titik seperti sinaps neuromuskular. Kadang yang paling tipis justru paling menentukan apakah perintah hidup bisa diwujudkan. Intinya ini menunjukkan bahwa sel saraf dan otot adalah instrumen utama dalam simfoni elektrik tubuh kita. Kedua, mekanisme fluktuasi potensial membran. Jadi apa sih depolarisasi dan repolarisasi itu, dan sebenarnya bagaimana mereka bekerja sama? Jadi depolarisasi adalah proses ketika kanal ion natrium itu terbuka, maka memungkinkan natrium itu masuk ke dalam sel sehingga potensial membran menjadi lebih positif. Sedangkan repolarisasi adalah proses ketika kanal ion kalium itu terbuka, maka kemungkinan kalium itu meninggalkan sel sehingga potensial membran kembali ke nilai istirahat. Kemudian bagaimana sih fluktuasi potensial membran itu menghasilkan impuls saraf dan kontraksi otot? Caranya, pada sel saraf, fluktuasi potensial membran itu menghasilkan impuls saraf yang mentransmisikan informasi. Nah, pada sel otot, fluktuasi ini mencetuskan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma yang memicu kontraksi otot. Sebenarnya, kenapa sih lampu neon yang berkedip-kedip itu digunakan sebagai analogi untuk fluktuasi potensial membran? Karena lampu neon itu menyala dan padam sesuai dengan rangsangan, mirip dengan cara fluktuasi potensial membran terjadi secara dinamis di sel saraf dan otot untuk menghasilkan fungsi vital. Jadi, bayangkan sebuah lampu neon yang berkedip-kedip. Ketika saklar itu dinyalakan, maka lampunya menyala, dan ketika dimatikan, maka lampunya padam. Nah, dalam tubuh kita, fluktuasi potensial membran itu mirip dengan lampu neon ini yang menyala dan padam sesuai dengan rangsangan. Sederhananya, tentang depolarisasi dan repolarisasinya begini. Jadi, depolarisasi itu ketika sel saraf atau otot dirangsang, maka kanal ion natrium di membran plasma itu terbuka, memungkinkan natrium itu masuk ke dalam sel, sehingga ini menyebabkan potensial membran menjadi lebih positif atau depolarisasi. Sedangkan repolarisasi itu setelah depolarisasi, sehingga kanal ion kalium itu terbuka, memungkinkan kalium itu meninggalkan sel, sehingga ini mengembalikan potensial membran ke nilai istirahat atau repolarisasi. Sebagai hasil akhirnya dari impuls saraf dan kontraksi otot. Nah, pada sel saraf, fluktuasi potensial membran ini menghasilkan impuls saraf yang mentransmisikan informasi dari satu sel ke sel lain. Sedangkan pada sel otot, fluktuasi potensial membran ini mencetuskan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma yang memicu